Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mariska Kansa Salsabila. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 3 dengan nomor absen 20. Yang saya hormati Bu Devi selaku Guru Bahasa Indonesia dan yang saya banggakan seluruh teman-teman MIPA 10 MIPA 3. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan biografi singkat dari sosok seorang pendekar wanita Indonesia, Raden Ajeng Kartini, atau yang lebih kita kenal dengan nama Ibu kita Kartini. Saya akan menjelaskan latar belakang dari sosok seorang R.A. Kartini sebagai permulaan dari penjelasan biografi yang akan saya bawakan. Indonesia mengenal 21 April sebagai Hari Kartini. Wanita bernama Kartini, seorang yang cara berpikirnya visioner yang mampu melampaui zamannya. Inti dari Kartini digambarkan dengan sangat cantik oleh W.R. Supratman dalam lagu Ibu Kita Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih kita kenal namanya dengan R.A. Kartini lahir di Jepara 21 April 1879 dari seorang keluarga priai atau bangsawan Jawa. Kartini adalah putri dari pasangan Raden Mas Aryo Sosrodiningrat dan M.A. Ngasirah. Kala itu, sang ayah merupakan seorang wedana atau kepala wilayah administrasi kepemerintahan di antara kabupaten dan kecamatan. Sebagai seorang bangsawan, Kartini mendapatkan pendidikan yang cukup dibandingkan perempuan lainnya pada zamannya. Bekal pendidikannya yang didapat memunculkan cita-citanya untuk berjuang mengangkat derajat kaum wanita pribumi agar mendapatkan hak yang setara dengan kaum laki-laki. Ia menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi. Ia mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di ILS. Hingga usianya 12 tahun, selama sekolah di ILS, ia sempat belajar bahasa Belanda. Dengan bekal tersebut, ia tetap belajar dan berkirim surat kepada teman-temannya yang memang berkorespondensi di Belanda. Di antaranya ada Rosa Abendanon dan Estelle Stella Zehender. Tulisan Kartini beberapa kali dimuat dalam majalah The Holland yang merupakan salah satu majalah yang cukup terkenal pada masanya. Kartini memiliki anak pertama sekaligus anak terakhirnya yang lahir pada 13 September 1904 bernama Susali Jojo Diningrat, dan 4 hari pasca melahirkannya, R.A. Kartini menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 17 September 1904 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada bagian kedua, kita akan melihat sama-sama betapa besar perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak emansipasi wanita. Dalam memperjuangkan hak wanita, R.A. Kartini mengeluarkan banyak sekali buku yang dapat merubah pikiran bangsa Indonesia bahwa perempuan Indonesia memiliki hak yang setara dengan pria. Di antara buku-bukunya ialah Habis Gelap, Terbitlah Terang, Buah Pikiran yang diterbitkan pada tahun 1922, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya yang diterbitkan pada tahun 1979, Panggil Aku Kartini Saja yang diterbitkan pada tahun 1962, dan masih banyak buku lainnya yang membantu R.A. Kartini untuk merubah pemikiran bangsa Indonesia. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan Kartini tidaklah hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak gadis di Jepara dan Rembang. Di era Kartini yang pada akhir abad 19 dan awal abad 20, wanita-wanita di negeri ini tidak memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Mereka belum diizinkan untuk memperoleh pendidikan yang setinggi dengan pria. Mereka tidak diizinkan untuk menentukan jodoh atau suaminya sendiri, dan masih banyak ketidakbebasan sebagainya. Kartini yang merasa tidak bebas menentukan pilihannya, bahkan sempat merasa tidak mempunyai pilihan sama sekali karena dilahirkan sebagai seorang wanita,
juga selalu diperlakukan berbeda dengan saudara-saudaranya maupun teman-temannya yang pria, serta perasaan iri dengan kebebasan wanita-wanita Belanda. Akhirnya menumbuhkan keinginan dan tekad di hatinya untuk mengubah kebiasaan yang kurang baik itu. Sejak saat itu, dia pun berkeinginan dan bertekad untuk memajukan wanita bangsanya Indonesia, dan langkahnya untuk memajukannya itu menurutnya bisa ia capai melalui pendidikan. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, dia mengawalinya dengan mendirikan sekolah untuk anak gadis di daerah kelahirannya, di Jepara. Di sekolah tersebut diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Dan juga diajarkan pelajaran yang memang hak untuk semua wanita mengetahuinya. Semua itu diberikan tanpa memungut biaya, alias cuma-cuma atau bahasa yang awam kita gunakan gratis. Bahkan demi cita-citanya yang mulia itu, dia sendiri berencana mengikuti sekolah guru di negeri Belanda dengan maksud agar dirinya mampu menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Beasiswa dari pemerintahan Belanda pun telah berhasil ia capai. Namun, keinginan tersebut pun kembali tidak tercapai dikarenakan larangan orang tuanya. Guna mencegah kepergiannya tersebut, orang tuanya pun memaksa menikah saat itu dengan Raden Adipati Djoshodiningrat yang merupakan seorang bupati di Rembang. Berbagai rintangan tidak menyurutkan semangatnya, bahkan pernikahan sekalipun. Setelah menikah, dia masih mendirikan sekolahnya di Rembang. Di samping sekolah itu, ada sekolah Jepara yang memang sudah didirikannya sebelum ia menikah. Apa yang ia lakukan dengan sekolah itu pun kemudian dilakukan dan diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing mereka seperti di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon dengan mengukuhkan moto utama sekolah Kartini yakni memajukan wanita Indonesia. Raden Ajeng Kartini sendiri adalah pahlawan yang mengambil tempat tersendiri di hati kita dengan segala cita-cita, tekad, dan perbuatannya. Ide-ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami perjuangan kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Dengan keberanian dan pengorbanannya yang tulus, dia mampu menggugah kaumnya dari belenggu diskriminasi. Bagi wanita sendiri, dengan upaya awalnya itu, kini kaum wanita di negeri ini telah menikmati apa yang disebut hak bersamaan tersebut. Dengan perjuangan R.A. Kartini yang sebegitu besarnya, banyak sekali hal-hal yang wajib kita teladani dari sosok seorang R.A. Kartini, seperti pantang menyerah dan selalu percaya pada mimpi dan cita-cita walau semua orang tak percaya kita bisa, serta selalu berani berjuang selama kita berada di jalan yang benar dan jangan pernah ragu akan mengambil keputusan yang kita ambil. Sekian penjelasan mengenai biografi sosok seorang R.A. Kartini, pendekar wanita Indonesia. Atas kurang dan lebihnya dan segala kesalahannya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak hal yang dapat menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu ialah sikapmu sendiri. R.A. Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Mariska Kansa Salsabila. Mohon pamit undur diri.